Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran sosiologi pada hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk interaksi sosial, kemudian faktor pendorong interaksi sosial, dan juga terkait dengan hubungan-hubungan ataupun pola interaksi sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh lagi membahas tentang institusi sosial, di mana institusi sosial ini merupakan salah satu tindak lanjut dari adanya proses interaksi sosial di masyarakat. Nah, apa itu lembaga atau institusi sosial? Nah, kita harus tahu dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh. Institusi atau lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yang terbentuk berdasarkan norma, kebiasaan, dan juga tata kelakuan yang tergabung dalam satu kesatuan fungsional yang melembaga. Nah, secara singkatnya atau dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusionalisasi struktur sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa bertindak bebas tanpa batas. Ada regulasi yang mengatur dan norma adalah salah satunya. Sebagai contoh nih, misalnya ketika kita berkenalan dengan orang baru, kita bersalaman. Mengapa tidak saling berpelukan atau saling lempar vas bunga gitu kan? Nah, karena ada yang namanya norma. Berpelukan atau melempar vas bunga adalah tindakan gila atau aneh ketika berkenalan. Nah, persepsi keanehan ini mengidentifikasikan bahwa tindakan tersebut berada di luar dari norma. Singkatnya, lembaga sosial adalah norma yang melembaga. Untuk memahami lebih lanjut tentang apa saja yang akan dibahas tentang uh, institusi sosial atau lembaga sosial ini, mari kita simak slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur-unsur penting dalam pembentukan institusi sosial. Kita harus tahu ada tiga jenis atau tiga hal yang penting dalam membentuk institusi sosial. Yang sangat mendasar adalah kode perilaku. Nah, apa itu kode perilaku? Kode perilaku adalah institusi sosial memiliki norma yang mengatur perilaku anggotanya nih ya. Jadi setiap institusi, setiap lembaga yang ada di masyarakat memiliki norma yang akan mengatur perilaku anggotanya. Makanya nanti disebut sebagai kode perilaku. Nilai dan norma tersebut kemudian dilembagakan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah membahas tentang pembiasaan atau sudah menjadi keajekan gitu ya. Setiap anggota masyarakat yang ada dalam institusi sosial memiliki perilaku khas untuk membedakan dengan anggota masyarakat dalam institusi lain. Contohnya seperti apa? Contohnya, setiap agama mengamalkan perintah, menjauhi larangan, menjalankan ibadah, dan merayakan hari besar keagamaan sebagai tuntunan atau tuntutan yang dianut olehnya. Jadi kode perilaku ini akan mengklasifikasikan perilaku-perilaku yang sesuai dengan masing-masing institusi sosial yang diikuti oleh individu atau sekelompok masyarakat. Contohnya tadi kan ya, sudah ketika setiap agama, baik agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, itu memiliki ketentuan-ketentuan kode perilaku yang cukup jelas yang harus diikuti oleh setiap anggota pemeluk agama di dalamnya. Ya, yang masing-masing ini pasti setiap agama mengajarkan kebaikan, diminta untuk menjauhi segala larangan, hal-hal yang jelek gitu ya, dan menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana mestinya. Jadi kita sudah paham ya bahwa kode perilaku ini adalah norma-norma yang akan mengatur setiap tingkah laku dan kelakuan yang ada pada setiap anggota lembaga atau institusi sosial di dalamnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah simbol kebudayaan. Setelah tadi kita sudah membahas tentang kode perilaku, kita langsung masuk ke simbol kebudayaan. Maksudnya apa? Simbol kebudayaan muncul akibat adanya kode atas perilaku individu dalam institusi sosial. Simbol kebudayaan muncul akibat adanya kode atas perilaku individu dalam institusi sosial gitu ya. Karena adanya kode perilaku tadi, langsung muncullah si simbol kebudayaan sebagai hasil dari tindak lanjut kode perilaku, kebiasaan, dan juga norma yang dilakukan, kemudian menjadi sebuah identitas atau simbol. Simbol tersebut memiliki ciri khas dan juga makna, serta fungsi tertentu bagi institusi sosial. Simbol biasanya digunakan sebagai tanda pengenal yang mewakili suatu institusi sosial. Contohnya seperti apa? Di gambar di samping,
itu ada sekelompok ya, satu kelompok, misalnya kelompok SMAX gitu ya. 5 orang ini adalah anggota OSIS. Nah, seperti yang kita tahu bahwa simbol dari OSIS ini terletak di saku sebelah kiri yang ditempelkan di saku maksudnya. Nah, itu berwarna coklat sebagai lambang OSIS SMA. Dalam institusi pendidikan terdapat simbol berupa lambang OSIS yang dipasang pada seragam bagian saku kiri peserta didik. Nah, kalau OSIS SMA kan warna coklat. Kalau misalnya SMP, pada tahu nggak di sini? Ya, benar, yaitu warna kuning. Dan masih banyak lagi gitu macamnya. Ada misalnya logo ataupun simbol dari lembaga seperti pramuka dan lain-lainnya. Setiap kampus pun pasti punya logonya masing-masing. Setiap sekolah juga pasti memiliki simbolnya masing-masing. Itu adalah salah satu simbol kebudayaan. Lalu apakah simbol itu hanya bisa berbentuk yang terlihat saja? Enggak, tetapi bisa juga dilakukan dengan misalnya ada pakaian-pakaian yang menjadikan simbol identitas suku tertentu, suku ataupun agama tertentu gitu ya, misalnya Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu itu memiliki simbol kebudayaannya masing-masing gitu. Bajunya untuk beribadah juga akan disesuaikan dengan lembaga atau institusi em, yang diikutinya gitu ya. Karena agama pun termasuk ke dalam lembaga sosial, yaitu lembaga agama, keagamaan. Oke, yang terakhir adalah ideologi. Ideologi dalam konteks institusi sosial berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam institusi sosial. Tuh, masih berkaitan dengan norma. Norma berawal dari nilai-nilai yang disepakati dan diinternalisasi masyarakat sebagai gagasan yang diciptakan dan juga dicita-citakan. Sebuah budaya akan menimbulkan sebuah ideologi dari para pelakunya. Nah, ideologi ini sebagai fondasi dasar sebenarnya adalah hasil dari tadi setelah ada namanya kode perilaku, kemudian simbol kebudayaan, pasti juga ada yang namanya ideologi. Masing-masing lembaga sosial memiliki ideologinya masing-masing, baik lembaga agama, lembaga hukum, lembaga pemerintah, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lain-lainnya memiliki ideologi-ideologi masing-masing yang akan disesuaikan dengan tujuan si lembaga tersebut didirikan. Misalnya nih, contohnya, ideologi dari institusi politik dapat diketahui dari visi misinya nih. Jadi, dalam politik ini terkenal dengan visi misinya itu secara global diketahui seperti ini. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi, namun yang ada hanyalah kepentingan. Maksudnya, politik ini ranah politik ini tidak akan memiliki teman ataupun lawan yang abadi. Dalam artian akan disesuaikan dengan kepentingan. Contohnya nih, pada misalnya ada forum A, kegiatan A ini partai C dan X itu bekerja sama gitu. Tapi hanya pada saat itu boleh jadi nanti ke kegiatan selanjutnya partai C dan X ini akan bermusuhan gitu, menjadi lawan gitu. Bisa menjadi koalisi ataupun nanti ada yang di luar koalisinya gitu. Akan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Begitu pula dengan ideologi-ideologi lainnya. Ideologi keagamaan juga menjunjung tinggi artinya ini ya, kebaikan, berperilaku baik, ibadah, segala macam ideologi. Atau misalnya ideologi lembaga pendidikan. Ideologinya itu pasti karena pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan karakter. Seperti demikian. Jadi ideologi ini adalah gagasan ilmu yang mendasar dan bisa sampai mengakar gitu ya. Oke. Nah, itulah ketiga unsur dari pembentukan institusi sosial. Yang pertama kode perilaku, yang kedua adalah tadi simbol kebudayaan, dan yang terakhir adalah ideologi. Dan kita harus memahami masing-masing dari unsur pembentukan institusi sosial tersebut. Nah, kita masuk ke fungsi institusi. Ternyata setiap institusi, setiap lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Di mana ya, apabila kita mendengar kata fungsi, maka akan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, dalam hal ini fungsi institusi itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan pedoman bertingkah laku. Institusi sosial dibentuk untuk mengatur tingkah laku dan sikap masyarakat dalam memenuhi masalah kebutuhan hidup. Dengan adanya institusi sosial, benturan kepentingan di antara individu atau kelompok dapat diminimalisasi. Dengan demikian, norma dalam institusi sosial dapat dijadikan pedoman masyarakat.
Maksudnya, memberikan pedoman bertingkah laku ini, masing-masing institusi maksudnya, institusi dan juga lembaga akan memiliki pedoman-pedoman bertingkah laku bagi para anggotanya. Contohnya digambar. Misalnya kita sedang berada di lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Nah, di situ kita harus tahu di bagaimana bertingkah laku. Kita misalnya sebagai siswa harus mengikuti pembelajaran, bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dari perilaku dan juga ilmu pengetahuan, dan menaati seluruh aturan-aturan sekolah. Begitu pula dengan guru. Guru ini diminta memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ataupun siswa yang ada di sekolah. Nah, jadi kita sudah paham bagaimana nanti si institusi ini menjadi pedoman bertingkah laku setiap anggotanya. Tidak hanya dari segi pendidikan saja, tidak hanya dari lembaga pendidikan, tapi di lembaga-lembaga lain, institusi-institusi lain pun sama memiliki pedoman bertingkah laku. Misalnya ekonomi juga ya, let's say ada penjual dan pembeli. Penjual itu memiliki hak untuk mendagangkan gitu barang dagangannya, kemudian pembeli juga bisa untuk memiliki hak untuk memilih mana yang akan dipilihnya dan perilakunya diatur oleh pedomannya, yaitu penjual akan menjual sebuah barang dan pembeli akan membeli sebuah barang. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan pemberikan pedoman bertingkah laku. Kemudian adalah menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua ini, menjaga keutuhan masyarakat. Utuh artinya integrasi. Tapi kalau tidak utuh, perpecahan adalah disintegrasi. Nah, dalam hal ini, fungsi institusi itu menjaga integrasi masyarakat. Selain memberikan pedoman kepada masyarakat, institusi sosial berfungsi menjaga kestabilan sosial agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan. Integrasi sosial akan tercapai apabila masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial. Integrasi ini mampu menjaga keutuhan masyarakat. Misalnya nih, di lembaga pemerintahan pasti ada yang namanya keputusan-keputusan. Nah, keputusannya apabila menguntungkan masyarakat, menguntungkan pihak pemerintah, maka yang timbul adalah keselarasan dan menjadi keutuhan masyarakat gitu. Berbanding terbalik apabila keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan juga lembaga hukum ini memberatkan masyarakat, maka yang timbul adalah perpecahan. Misalnya nanti ada dibagi kedua kelompok, ada yang pro dan kontra, dan di situ sudah terlihat adanya disintegrasi. Nah, maka dari itu, institusi ini diharapkan mampu menjaga keutuhan masyarakat. Oke, yang ketiga adalah mengendalikan perilaku masyarakat ataupun social control. Social control ini adalah bagaimana nanti institusi sosial berfungsi sebagai alat pengendalian sosial atas berbagai bentuk penyimpangan sosial. Fungsi pengendalian sosial dilakukan melalui pembedaan perilaku yang dianggap menyimpang dan perilaku yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Institusi sosial berperan mengendalikan perilaku masyarakat melalui sanksi tertulis ataupun tidak. Nah, dari poin yang ketiga ini kita sudah membahasnya secara tidak langsung pada materi keteraturan sosial, di mana ada yang namanya tertib sosial. Tertib sosial menjadi order, menjadi keajikan, dan juga menjadi sebuah pola yang menciptakan masyarakat yang teratur. Nah, ternyata institusi juga mengharapkan memiliki fungsi juga sebagai yang menjaga kestabilan masyarakat, mengendalikan perilaku-perilaku masyarakat. Nah, apabila seperti yang dilihat di gambar di samping, itu ada namanya perilaku masyarakat yang tertib lalu lintas. Perilaku tersebut masyarakat bisa dilihat dengan mengantrinya ketika ada lampu merah berhenti dan tidak keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Nah, berarti norma hukum di sini. Norma hukum kemudian diatur oleh lembaga hukum, di mana lembaga hukum ini mampu mengendalikan perilaku masyarakat. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan solidaritas masyarakat. Ternyata institusi ataupun lembaga sosial memiliki fungsi sebagai meningkatkan solidaritas masyarakat. Institusi sosial terbentuk melalui proses yang panjang. Proses pembentukan institusi sosial ini dilakukan dengan koordinasi intensif antar anggota masyarakat. Koordinasi tersebut yang mampu menyatukan dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Oleh karenanya, institusi sosial dapat mempererat hubungan sosial antara individu dan juga kelompok. Nah, misalnya nih, ada dari lembaga pemerintah. Biasanya di masa COVID-19 seperti ini, pemerintah itu memiliki dana yang dapat disumbangkan, dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, di mana kehilangannya pekerjaan, ekonomi yang menurun drastis karena ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi secara menyeluruh gitu ya.
maka yang timbul adalah terjadinya sebuah kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan gitu ya. Maka di sini peran lembaga pemerintah yang menaungi sarana tentang seperti demikian, sumbangan-sumbangan, kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat dari dinas sosial misalnya, itu bisa meningkatkan solidaritas masyarakat. Ataupun nanti masyarakat-masyarakat yang mampu bisa menyumbang, itu juga menimbulkan sebuah solidaritas antar masyarakat. Ternyata institusi-institusi yang ada di masyarakat pun bisa menimbulkan yang namanya solidaritas masyarakat. Solidaritas masyarakat ini adalah nanti bagaimana masyarakat dan individu yang ada di dalam masyarakat ini mampu beradaptasi dan juga saling berpegangan tangan, saling bahu-membahu menolong untuk menciptakan masyarakat yang solid dan bisa saling mengandalkan dan membantu satu sama lain, gitu ya. Nah, kita sudah membahas dari keempat ini, dimulai dari tadi memberikan pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, mengendalikan perilaku masyarakat, dan juga meningkatkan solidaritas masyarakat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di WhatsApp dan juga Google Classroom. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, karena kita akan mengevaluasinya dengan menarik nih melalui tugas ini. Thank you very much. Terima kasih banyak. Semoga selalu disehatkan anak-anak Bapak di sini. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, mengisi daftar kehadiran, dan juga semangatnya selalu dijaga.